Shalom dan selamat pagi saudara-saudariku terkasih. Hari ini Ahad 13 Jun 2021. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan Minggu biasa ke-11. Bersama kita mendengar dan merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari, ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini berbicara soal kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana pertumbuhannya? Injil memberi contoh dengan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Kedua, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bagaimana benih itu tumbuh, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang menaburkan akan merawatnya dengan baik. Benih itu tumbuh menjadi baik karena terus dirawat dan diperhatikan. Saudara-saudariku terkasih, hidup beriman juga demikian. Iman kita kepada Kristus akan bertumbuh dan berkembang bila kita rawatnya dengan baik.
Iman tidak akan bertumbuh dan berbuah bila kita hanya mengatakan, "Saya beriman kepada Kristus, tapi saya malas berdoa. Saya malas membangun relasi dengan Tuhan." Bagaimana berkembang kalau kita menjadi seorang pemalas? Iman itu ibarat tanaman yang perlu dirawat, perlu kita perhatikan, perlu kita baca, kita sirami, dan kalau kita lakukan dengan tekun, memberikan hasil buah yang baik. Itulah proses beriman kita. Kita perlu merawat iman kita dengan tekun dalam doa, tekun dalam pemenungan kita, tekun membangun relasi dengan Tuhan, tekun membangun kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Percayalah, dalam ketekunan kita, Tuhan akan selalu menolong dan membantu kita. Maka itu saudara-saudari, segala sesuatu akan bertumbuh dengan baik bila kita memperhatikannya. Demikian juga iman kita pada Kristus. Perlu kita rawat terus-menerus dengan doa-doa kita. Karena itu tetaplah tekun dalam doa-doa kita. Semoga kita semua, keluarga, community, pekerjaan kita hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.